Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan Mem Ana yang sudah menyempatkan hadir dalam sesi presentasi pada pagi hari ini. Jadi, kami dari kelompok 4 di pagi hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori konstruktivisme. Jadi, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asti Anastasia Suryadinata dengan NIM 2407120047. Dan rekan-rekan saya, Nama saya Badran Dimas Mal Bahrain dengan NIM 2407120041. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Diwilianto dengan NIM akhir 109. dan rekan kami Ibnu Alka yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Jadi langsung saja ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Teguh. Kepada Teguh, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Asti atas kesempatan dan atensi dari teman-teman semua. Mohon izin untuk memaparkan materi yaitu materi tentang teori konstruktivisme. Definisi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pandangan atau filosofi teori belajar bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang hanya diterima begitu saja dari luar, melainkan dibangun atau dikonstruksi oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi ketika nantinya ada informasi baru, ketika nantinya ada ilmu baru, mereka akan olah, akan cerna terlebih dahulu dan akan memperbandingkan dengan ilmu yang sudah mereka miliki atau pengalaman yang sudah mereka alami terlebih dahulu, baru dicerna lebih dalam. Begitu dalam konteks pendidikan, siswa bukan hanya sebagai penerima pasif, melainkan aktif. Mereka menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Konstruktivisme menekankan bahwa konteks sosial, pengalaman nyata, refleksi, dan interaksi antar individu itu penting dalam pembentukan makna atau pemahaman. Next. Selanjutnya materi tentang teori konstruktivisme ini menurut para ahli. Yang pertama menurut Jean Piaget. Jadi menurut beliau ini lebih menekankan pada perkembangan kognitif, skema atau struktur mental, proses asimilasi, dan akomodasi dalam membangun pengetahuan baru. Selanjutnya dari Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan aspek sosial dalam belajar, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, dan interaksi sosial sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya menurut John Dewey, John Dewey menekankan pendidikan sebagai pengalaman dan pembelajaran melalui pengalaman nyata atau experiential learning dan relevansi konteks. Selanjutnya dari Radical Constructivism atau von Glaser-Feld. Beliau menekankan bahwa beliau menolak ide bahwa ada realitas objektif independen yang sepenuhnya diketahui pengetahuan variabel, bukan objektif mutlak. Next. Selanjutnya ada materi tentang prinsip konstruktivisme, di mana di sini terdapat 8 prinsip. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran sebagai proses aktif. Apa yang dimaksud pembelajaran sebagai proses aktif? Pembelajaran sebagai proses aktif maksudnya adalah siswa aktif membangun makna, bukan hanya menerima informasi pasif aja, tapi membangun maknanya juga. Selanjutnya, yang kedua, pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Seperti yang sudah saya sempat singgung di awal. Siswa itu memperbandingkan pengetahuan yang sudah dimiliki terhadap pengetahuan yang ada. Apa yang siswa sudah tahu menjadi basis atau landasan untuk membangun pengetahuan mereka yang baru. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu kontekstual dan situasional atau situasional. Nah, jadi maksud dari kontekstual dan situasional di sini artinya adalah pembelajaran paling efektif ketika dikaitkan atau terkait dengan konteks nyata atau relevan dengan kehidupan manusia. Jadi akan lebih relevan, akan lebih efektif lagi ketika konstruktivisme ini sifatnya lebih kontekstual atau situasional atau sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya interaksi sosial dan kolaborasi. Interaksi sosial dan kolaborasi artinya belajar itu tidak terjadi sendirian, melainkan melalui diskusi, kolaborasi, pertukaran ide, atau permodelan dari teman atau guru. Begitu kan dengan sistem belajar yang seperti itu akan mendorong siswa akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasinya, dalam menyampaikan gagasannya supaya mereka lebih bisa melatih kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya scaffolding atau pendampingan. Scaffolding atau pendampingan itu maksudnya dalam konteks ini adalah guru atau teman lebih mahir memberikan bantuan seperti tips, petunjuk, pertanyaan, pendorong dan lain sebagainya agar siswa bisa naik ke tahap yang lebih tinggi. Poin selanjutnya, poin nomor 6, yaitu konflik kognitif sebagai pemicu pembelajaran, sebagai pemicu belajar. Nah, artinya ketika siswa menemui ide atau informasi yang bertentangan dengan pengetahuan mereka saat ini, itu akan memicu mereka untuk memperluas atau merevisi skemanya atau konflik kognitif. Selanjutnya, poin nomor 7 yaitu refleksi. Refleksi atau biasa disebut metakognisi, itu maksudnya adalah artinya siswa nanti bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk mereka berpikir tentang proses belajar mereka sendiri. Apa yang berhasil, apa juga yang harus diperbaiki. Mereka akan mencoba untuk mengevaluasinya terlebih dahulu. Mengintrospeksi dan akan mengevaluasi untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya yang terakhir nomor 8 yaitu fokus pada proses, bukan hanya pada hasilnya. Artinya, kita dituntut untuk didorong untuk selalu fokus pada proses. Bagaimana siswa itu berpikir, membangun, mengkaji kembali, dan lain sebagainya. Itu akan lebih penting daripada jawaban benar semata. Jadi bukan hanya kita fokus pada benar atau salahnya, tapi kita fokus pada proses bagaimana siswa itu menganalisa, bagaimana siswa itu berpikir. Next. Selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang kami temukan, di antaranya yang pertama ada PJL, Project Based Learning. Dalam model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dihadapkan pada masalah nyata atau masalah kontekstual yang belum memiliki solusi tunggal atau jawaban langsung. Model ini mendorong peserta didik untuk menjadi aktif, bukan penerima pasif informasi, melakukan analisis. Peserta didik harus menyelidiki masalah tersebut, mengumpulkan data atau informasi, melakukan analisis, berpikir kritis, merumuskan hipotesis atau solusi, atau keputusan awal, kemudian menerapkannya. Guru itu berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan dukungan atau scaffolding saja, serta membantu mengarahkan proses berpikir siswa dan mendorong refleksi atas solusi dari proses yang dilakukan. Jadi guru posisi hanya sebagai wadahnya saja, tetapi yang merumuskan, yang berpikir, yang akan lebih aktif adalah siswanya. Itulah yang dimaksud dengan project based learning. Next. Yang kedua, yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yaitu salah satu pendekatan yang sangat relevan dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dalam PBL, peserta dididik didorong untuk mengerjakan proyek nyata yang berawal dari masalah atau pertanyaan esensial, sehingga mereka terlibat langsung dalam proses menemukan, menafsirkan, dan mengonstruksi pengetahuan. Proyek yang dikerjakan menuntut siswa untuk merancang, meneliti, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk yang bermakna. Dengan demikian,
PBL dapat dipandang sebagai aplikasi konkret teori konstruktivisme yang tidak hanya menekankan pada hasil, tapi juga pada proses membangun pengetahuan melalui pengalaman, kolaborasi, dan refleksi. Jadi maksudnya adalah PBL di sini sangat relevan dengan konstruktivisme. Mengapa demikian? Karena yang sudah sempat saya singgung di awal, konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses, dan juga ada poin yang mana saya sudah sebutkan di awal, yaitu akan sangat relevan ketika hal tersebut dikaitkan dalam apa yang sudah terjadi di dunia nyata. Seperti yang disebutkan di PBL di sini. Mereka akan dihadapkan proyek nyata, proyek yang nyata yang ada di dalam kehidupan, berawal dari masalah atau pertanyaan esensial, sehingga mereka terlibat langsung dalam proses. Dengan begitu, PBL akan sangat relevan terhadap konstruktivisme. Next. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan mengajar belajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata peserta didik, sehingga peserta didik dapat melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Pembelajaran ini membantu siswa membangun makna melalui pengalaman nyata, membuat hubungan atau linking antara pengetahuan lama yang dimiliki dengan aplikasi dalam konteks nyata. Dengan demikian, pembelajaran seperti ini memiliki manfaat seperti membuat pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, mendorong kemandirian belajar, dan lain sebagainya. Kontekstual di sini maksudnya adalah seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu mengaitkan materi tersebut dengan relevansi atau konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Sedangkan ini berarti sangat sejalan atau relevan terhadap teori konstruktivisme. Selanjutnya, next. Materi selanjutnya adalah implementasi dalam dunia pendidikan, khususnya. Yang pertama, guru memulai dengan bertanya atau kegiatan yang mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, guru memberikan masalah kontekstual untuk mendorong eksplorasi dan berpikir kritis. Guru yang memberikan masalah kontekstual atau masalah yang ada pada kehidupan nyata itu mendorong eksplorasi, artinya mereka itu mengeksplor, mereka akan lebih dalam mengenali, menganalisa, berpikir kritis, critical thinking, problem solving, dan lain sebagainya dalam sebuah masalah yang diberikan. Yang ketiga, siswa bekerja secara individu atau kelompok untuk mencari solusi, berdiskusi, dan melakukan eksperimen sesuai dengan apa yang saya sudah katakan, untuk mendorong mereka akan lebih aktif, mendorong mereka akan lebih menerapkan critical thinking dan juga public speaking. Selanjutnya nomor 4, siswa mempresentasikan hasil temuannya, berdiskusi, dan guru memberikan umpan balik atau klarifikasi. Itu akan menunjukkan adanya kemandirian dalam diri siswa, yang mereka diajarkan untuk tidak selalu bergantung untuk disuapi sebuah materi. Begitu. Selanjutnya nomor 5, penilaian dilakukan melalui proyek, presentasi, laporan, dan portofolio, bukan hanya ujian tulis. Mengapa demikian? Karena dilakukannya proyek, presentasi, laporan, dan portofolio itu akan lebih membuat siswa atau peserta didik lebih bisa mengenali apa itu yang namanya proses, apa itu, bagaimana relevansinya terhadap dunia nyata, bagaimana mereka itu dituntut untuk selalu critical thinking, tidak hanya menyatakan benar dalam sebuah persoalan. Begitu. Next. Next, selanjutnya contoh implementasi. Sebagai contoh, misalnya dalam pelajaran IPA tentang sifat air, guru tidak langsung menjelaskan materinya, melainkan guru mengajak siswa melakukan berbagai kegiatan seperti memanaskan air, mendinginkan air, dan mengamati bagaimana air mengalir. Setelah itu siswa diminta mencatat apa yang mereka lihat. Kemudian mereka berdiskusi bersama untuk memahami tentang bentuk-bentuk air, padat, cair, dan gas, berdasarkan pengalaman yang mereka alami.
Artinya apa? Artinya guru di sini bukan hanya menjelaskan bahwasanya air itu ada padat, ada air, dan juga ada gas. Melainkan guru harus memberikan pernyataan secara langsung, memberikan pengalaman nyata, pengalaman relevan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya anak-anak ini yang namanya air padat, ini cair, ini gas. Begitu. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dalam materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, yaitu teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi, bukan hanya sekedar diterima dari seorang guru. Dalam pembelajaran, siswa berperan sebagai pusat kegiatan belajar, sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing, memberikan dukungan, dan menciptakan situasi yang belajar yang lebih bermakna. Dengan cara ini, pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi lebih mendalam, deep learning, kontekstual, dan tahan lama. Sekian, terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi teori konstruktivisme. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator untuk Asti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teguh atas pemaparan materinya. Jadi sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita membuka satu termin dengan dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apakah teori konstruktivisme ini cocok atau relevan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan? Pertanyaan kedua, tadi kan disebutkan mengenai prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Tadi ada disebutkan yaitu scaffolding atau pendampingan. Nah, bagaimana guru itu dapat menerapkan prinsip scaffolding ini dalam pembelajaran konstruktivisme tanpa membuat siswa itu merasa ketergantungan atau bergantung? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Baik, sangat cukup jelas. Sebelumnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Asti. Untuk pertanyaan yang pertama, apa konstruktivisme cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan? Jawabannya, konstruktivisme cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan. Namun, dengan penyesuaian sesuai tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya, di tingkat PAUD dan SD. Konstruktivisme dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis bermain, eksplorasi lingkungan, dan kegiatan konkret yang mendorong siswa membangun makna sendiri dari pengalaman langsung. Anak-anak pada tahap ini berada di tahap operasional konkret menurut Piaget, sehingga pembelajaran harus dikaitkan dengan hal-hal nyata. Jika di tingkat SMP dan SMA, siswa mulai bisa berpikir lebih abstrak dan logis. Pendekatan konstruktivis dapat diterapkan melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, eksperimen, dan proyek kolaboratif. Siswa siswa diajak untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Di perguruan tinggi, pendekatan ini semakin relevan karena mahasiswa sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih matang. Mereka bisa diberi kebebasan lebih untuk mengeksplorasi ide, berdebat, meneliti, dan membangun pemahaman secara mandiri maupun kolaboratif. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jawabannya yaitu untuk menghindari ketergantungan, guru perlu memberikan bantuan yang bersifat sementara dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saat kemampuan siswa meningkat, dukungan tersebut secara bertahap dikurangi. Proses ini dikenal sebagai fading. Guru bisa mulai dengan memberikan petunjuk, pertanyaan terbuka, atau contoh yang relevan untuk membimbing proses berpikir siswa. Namun, alih-alih memberikan jawaban langsung, guru dapat mendorong siswa untuk menemukan solusi sendiri melalui eksplorasi, diskusi kelompok, ataupun refleksi. Interaksi ini memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan strategi kognitif mereka sendiri. Penting juga bagi guru untuk memantau perkembangan siswa secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Untuk jawabannya, apakah menjawab?
Iya, jawabannya mau menjawab. Terima kasih Arif atas jawabannya. Baik, Saya terima kasih. rasa cukup sesi presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.